Hari itu adalah tanggal 26 Agustus tahun 1883. Awalnya, semuanya mungkin terlihat biasa. Tapi dari sebuah pulau kecil di tengah laut, terdengar suara ledakan yang semakin lama semakin dahsyat. Itulah Krakatau, sebuah gunung api yang berada di antara Pulau Jawa dan Sumatera. Selama berbulan-bulan sebelumnya, Krakatau sudah menunjukkan tanda-tanda aktivitas. Asap keluar dari kawah, ledakan kecil terdengar, dan kemudian, pada akhir Agustus tahun 1883, gunung itu benar-benar berubah menjadi mimpi buruk. Pada 26 hingga tanggal 27 Agustus terjadi serangkaian ledakan besar. Material vulkanik terlontar hingga puluhan kilometer ke atmosfer. Kolom letusannya menembus lebih dari 30 kilometer ke atas. Namun yang paling mengerikan bukanlah abu. Bukan pula suara ledakannya. Melainkan, laut. Ketika sebagian tubuh Krakatau runtuh dan material vulkanik masuk ke laut, terbentuklah tsunami besar. Gelombang tersebut menghantam pesisir Jawa dan Sumatera. Desa-desa di sepanjang pantai tersapu. Rumah, kapal, pepohonan. Semuanya bisa hilang dalam hitungan menit. USGS mencatat sekitar 165 desa pesisir di Jawa dan Sumatera tersapu oleh rangkaian tsunami tersebut. Dan jumlah korbannya, lebih dari 36.000 orang. Sebagian besar meninggal akibat tsunami. Tapi ada satu hal lain yang membuat letusan Krakatau begitu terkenal. Suaranya, ledakan Krakatau terdengar hingga ribuan kilometer dari sumbernya. Di Pulau Rodriguez, yang berjarak hampir 5.000 kilometer dari Krakatau, orang-orang bahkan mengira mereka mendengar suara tembakan meriam. Bayangkan, sebuah ledakan dari Indonesia terdengar begitu jauh di tengah Samudra Hindia. Gelombang tekanannya bahkan tercatat oleh instrumen di berbagai tempat di dunia. Dan setelah gunung itu menghancurkan dirinya sendiri, dunia belum benar-benar selesai merasakan dampaknya. Abu vulkanik yang terlontar ke atmosfer menyebar ke seluruh dunia. Langit di berbagai tempat berubah warna. Matahari terbenam menjadi jauh lebih merah dan dramatis. Bahkan, selama beberapa waktu setelah letusan, fenomena langit akibat debu vulkanik Krakatau diamati di berbagai belahan dunia. Krakatau yang sebelumnya merupakan sebuah pulau, hampir seluruhnya lenyap. Yang tersisa adalah bagian-bagian dari struktur vulkaniknya. Namun alam ternyata belum selesai dengan kawasan tersebut. Puluhan tahun kemudian, aktivitas vulkanik kembali muncul di kawasan bekas Krakatau. Dan dari dasar laut, lahirlah sebuah gunung api baru. Namanya, Anak Krakatau. Sebuah pengingat bahwa di balik laut yang terlihat tenang, kekuatan bumi masih terus bekerja. Kisah Krakatau bukan hanya tentang sebuah gunung yang meletus. Ini adalah kisah tentang bagaimana gunung, laut, dan atmosfer bisa berubah menjadi satu bencana raksasa. Pada tahun 1883, sebuah pulau meledak, laut berubah menjadi gelombang maut, dan suara ledakannya mengelilingi dunia.